kita record ya dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang berbahagia dan yang saya hormati, pada pagi hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 14 Agustus 2021, kita melaksanakan Lokakarya 8 dengan tema rencana program guru penggerak. Itu ya, tentang nanti di breakdown tentang rencana program pengembangan diri, kemudian rencana belajar mandiri dan semuanya ya, nanti kita diskusikan pada pagi hari ini. Akan berjalan kurang lebih sekitar 5 jam Bapak Ibu ya, kita bersama di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini setelah tadi pembukaan di Lokakarya 8 kita bisa melanjutkan aktivitas ya pendampingan di kelompok CGP 039 Kabupaten Bogor. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mohon izin share dulu tentang beberapa materi untuk hari ini ya. Kita share screen. Mungkin nanti kalau ada kendala jaringan ya dan lain-lain mohon dimaklum ya karena kita lewat daring seperti ini. Kita share screen. Nah, ini apakah sudah tampil share screen-nya? Kita akan, nah sebenarnya untuk di tim ini kita bisa berbagai mode ya. Kita kalau misalnya mau ini untuk galeri ini ya, kita misalnya galeri besar, Bapak Ibu bisa kelihatan juga di sini ya. Nah ini sudah kelihatan Bapak Ibu screen-nya. Nah ini kalau misalnya galeri kita ya, misalnya kita mau foto kita foto-foto dulu deh ya, misalnya di mode bersama. Nah, misalnya ini kita lagi di mana nih? Lagi di kebun. Nah, ada Pak Andika, ada Bu Aya. Ya. Oke, nah, seperti ini aja deh galerinya ya, berlima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita sedang ada di ini bersantai di pinggir laut ya. Kita akan yang penting foto-foto dulu ya, ini galeri kita yang bisa kita ini ya. Baik, Bapak Ibu semua CGP yang berbahagia, kita akan mulai kegiatan kita langsung ke sini. Oke, Bapak Ibu ini sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, juga sudah di-share di grupnya, yuk kita pelajari bareng-bareng, kita bedah ya untuk kegiatan Lokakarya ini ya. Pada intinya, saya langsung ke poinnya saja. Jadi Lokakarya 8, nah ini suaranya ini ya, 2 ya, ada 2. Iya, Pak. Kok bisa ya? Bentar. Mungkin kita matiin mic ya, Pak ya? Oh ya, gini aja. Jadi peserta mematikan mic. Kalau video sekali-kali buka nggak apa-apa, yang penting ada ininya nggak masalah. Oh yang apa? Nanti kalau kita memang aktif bertanya sih, pas mau bertanya klik aja ininya mikrofonnya ya. Nah sebentar, sebenarnya fokus kita di sini, langsung ke sini ya. Kita rencana kerja program CGP ya. Kalau ini kan pembukaan dan kesepakatan belajar, ini seperti biasa. Coba dari teman-teman disampaikan saja apa kesepakatan kita hari ini. Yuk. Kesepakatan belajar dari Pak Andika dulu. Mematikan mikrofon ketika yang lain sedang berbicara. Ya, boleh. Yo, yang lain lagi apa kesepakatannya? Sebelum duhur udah selesai. Yo, selesai. Ya, boleh. Nanti kalau udah selesai materinya, tenang. Yo, apalagi? Meminta izin apabila ini ada apa? Baru ke belakang. Ya, boleh. Siaplah.
Oke ya, mungkin yang lainnya kerjasama ya, dan percaya diri ya dan semuanya. Oke Bapak Ibu, kita sepakati ya. Nah ini apa namanya, ada 2 suara. Oke, mohon dimatikan. Nah, Bapak Ibu pakai laptop semua kan? Iya Pak. Oh, kalau pakai HP memang kadang-kadang gitu. Oke, untuk berbagi pembelajaran, ini kan sebenarnya ini menggunakan ini ya, Jamboard ya. Nah, kita lewati saja lah. Artinya ini sebenarnya berbagi ini tentang apa ya, kesepakatan kita ya. Tapi kan udah sepakati aja secara lisan ya. Jadi mengingat kita daring ya keterbatasan ya. Oke. Nah, untuk yang ini di mana kita sekarang ini adalah pemetaan ya. Ini pemetaan diri kita masing-masing. Jadi tujuan ini kan menempelkan foto sebenarnya kalau di luring ya, kan menempelkan masing-masing dan kita sepakati gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kita saling kita simpulkan dari setiap sesi itu mana yang akan kita kembangkan ya. Misalnya kan di mana saya sekarang, misalnya ini mengembangkan orang lain, memimpin pelajaran ya, berbagi ya. Bapak Ibu sambil dibuka kalau pakai laptop, dibuka yang file Word-nya ya. Coba dibuka file Word-nya. Bentar yang ini. Bentar nah ini lembar kerja. Mohon bukakan dulu yang pengantar dan lembar kerja 1. Kita tunggu masih loading. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi masing-masing saja ya. Nanti kita diskusikan, disampaikan dari masing-masing CGP apa, kemudian kita sepakati ya, gitu. Karena kan kita terpisah nih tempatnya ya. Ada yang di rumah dari sekolah ini? Betul. Di rumah Pak. Oh di rumah ya, nggak apa-apa. Mari kita sepakati masing-masing. Kita tunggu dulu. Bapak maaf mau bertanya. Boleh, siap. Ini kan kita akan merencanakan program ke depan ya Pak? Iya, pengembangan diri ini Bu, mau dibuka. Maksudnya gini, program ini teh untuk sekolah masing-masing atau pribadi atau kita kelompok gitu program ini? Pribadi Bu, kan individu. Oh pribadi ya? Ya, pribadi sesuai dengan sekolah. Walaupun Ibu dengan Pak Andika satu sekolah, harus beda Bu. Harus beda gitu ya. Gitu. Kan tadi sudah sampaikan ke Pak Kasih tadi sama saya tanyakan tadi itu ya, nanti progres seperti apa gitu ya. Tadi kan belum ada jawaban yang pasti kan, tapi Bapak Ibu kan nanti malah diberikan harapan karir jadi kepala sekolah dan pengawas itu tadi ya. Nah, maksud saya yang saya tanyakan tadi ini sebenarnya, tapi kan belum dijawab secara ini, cuma Bapak Ibu kalau kata Bu Iswatun kan ini awal, bukan terakhir kan gitu, tapi ini awal dari perjuangan Bapak Ibu gitu. Itu Bu Am ya. Ya siap Pak. Oke, Bapak Ibu ini sudah kelihatan ya. Saya gedein lagi. 120. Nah, jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini pengantarnya, rencana kerja pengembangan diri ya. Nanti sebelum ke materi lainnya. Jadi pertama itu guru penggerak kan dan transformasi perubahan. Ya, ini Bapak Ibu kan sudah mendapatkan materi ya dari fasilitator. Nah, ini kan perjalanan kita dari awal seperti ini, siapa dan bagaimana perjalanannya. Kemudian guru penggerak itu hadir untuk selalu berpihak pada murid, ya, yang itu jelas ya, yang sudah diperoleh ilmunya dari fasilitator. Ya, ini kan ada, kalau boleh saya ulang-ulang lagi ya, guru menggerakkan komunitas, ya kan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, guru menerapkan pembelajaran aktif. Nah, seperti Bapak Ibu ya, ini sudah, pokoknya intinya pada murid yang merdeka belajar, ya, seperti ini. Ini ulang-ulang aja lagi, biar agak jelas dulu ya, sebelum nanti membuat program pengembangan diri, karena nanti ada LK-nya, ya. Kemudian guru penggerak itu pembelajar seumur hidup. Nah, ini maksudnya tadi yang disampaikan oleh P4TK itu, bahwa Bapak Ibu, betul, jadi setelah selesai kegiatan ini, para CGP itu bukan berakhir segalanya, tapi adalah pembelajar seumur hidup ya. Nanti ini seperti ini, guru penggerak harus percaya bahwa semua guru sekaligus murid. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi nanti Bapak Ibu branding ya, branding atau label guru penggerak yang ada di Bapak Ibu itu harus dipertahankan sampai sepanjang hayat gitu ya. Pengennya gitu. Nah, ini awalnya dulu ya untuk memotivasi. Nah, yang kedua, kita akan menyusun namanya rencana kerja pengembangan diri. Nah, apa itu pengembangan diri? Sebenarnya Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini di modul berapa, Bapak Ibu? Modul berapa? Ingat nggak? Rencana pengembangan diri. Sudah dapat belum? Halo, ini suaranya termute. Oke. Belum ada materi khusus untuk pengembangan diri, Pak. Tapi kalau gitu? ya. Oh, dari Pak Ayar belum? Belum, Pak. Oh Jadi, ya udah. mengembangkan program yang berpihak pada murid itu modul 3 ya. Ya paling itu. Pemetaan potensi sekolah mungkin. Ya, udah, oke. Jadi gini, nanti ada 4 kategori Bapak Ibu. Pertama ini, mengembangkan diri dan orang lain, ya kan? Dari diri sendiri dan orang lain. Nih tugasnya. Ya berat ya, diri sendiri dulu baru orang lain. Yang kedua kan memimpin pembelajaran. Ini pelajaran nih di kelas, ya kan? Yang ketiganya memimpin pengembangan sekolah. Ya ini yang agak lumayan tadi ya, agak berat. Tapi kan beberapa teman seperti Bu Am kan sudah jadi kurikulum, ya kan, di sekolah. Berarti ini tidak terlalu sulit ya, Ibu Am ya, pengembangan sekolah. Nah, yang mungkin yang paling ini yang nomor 4, memimpin manajemen sekolah, ya kan, karena berkaitan dengan visi dan misi sekolah dan budaya. Nah, itu kan, mungkin nanti pada tahap pelan-pelan lah ya. Mungkin yang bisa yang A ini ya Pak ya, A sama B ya, Bapak Ibu ya. Gimana? Paling A sama B ya? Iya, Pak. Ya, tapi kan sebenarnya harapan itu sampai D ini, Bapak Ibu. Jadi kita kan sebenarnya sebagai apa ya, agent of change gitu, perubahan sekolah. Jadi sampai pengembangan sekolah, Bapak Ibu ada dari tim sekolah, dan nanti masuk ke memimpin ini. Kan biasanya kalau kepala sekolah kan sibuk ya, banyak aktivitas kegiatan kemana-mana. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dipercayakan mewakili gitu. Itu yang D itu biasanya, ya gitu. Mudah-mudahan sampai ke sini ya, sampai yang D ini. Oke Bapak Ibu, terlepas dari ini semua, mari kita ikutin yang selanjutnya. Nah nanti rencana kerja yang dibuat itu harus seperti ini, harus mengikuti prinsip SMART. Jadi 4-4-nya ini, yang A, B, C, D ini, nanti harus ada ini prinsipnya SMART. SMART itu apa? Ini spesifik, harus khusus, jelas. Nanti apa dan bagaimana dilakukan, ya kan? Kemudian nanti harus ini mensurable, dapat diukur. Jadi misalnya targetnya berapa? Oh, 75% atau 90% harus tercapai gitu kan, jelas. Waktunya kapan, jelas ya Bu ya. Kalau misalnya merencanakan tentang komunitas apa namanya, tanaman atau hidroponik atau apa, itu harus jelas. Atau tentang apa, membuat bank sampah, ya itu harus jelas gitu ya. Kemudian bisa dicapai kan, achievable, ini bisa dicapai. Jangan yang ngawang-ngawang, jadi yang real aja. Jadi gini caranya, harus memang CGP harus mengerti tentang keadaan sekolah. Jadi struktur pembiayaan yang ada di sekolah itu, di BOS itu apa gitu, yang kira-kira achievable, bisa dicapai. Bapak Ibu nimbrung ke sana. Ya kita lihat di RAPBS-nya, di rencana anggaran sekolah itu apa di RAPBS. Nah lihat, misalnya, oh ternyata ada ini. Nah bisa nggak saya nimbrung ke sini gitu ya, supaya nanti ada dukungan dari pimpinan ya. Kemudian yang D itu relevan ya, jadi yang semuanya untuk murid gitu. Kemudian ini time oriented ya, ada target waktu. Misalnya waktunya 1 semester sampai Desember lah ya, Desember 2021 ini di semester ganjil itu selesai. Atau di akhir November udah beres gitu ya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu rencananya nih. Nih Bapak Ibu kita cermati ya satu-satu ya dari tabel-tabel ini. Nanti Bapak Ibu cantumkan di sini misalnya nama CGP-nya Pak Muhammad Andika, asal sekolah SMA 1 Cijeruk. 1 nomor, kategori, apa kategori kompetensi yang ingin dikembangkan. Tentukan Pak Andika di sini apa Pak yang pengen tuliskan. Nah tadi ingat ada 4 Bapak Ibu tadi. Nah kalau mau 4-4-nya lebih baik, tapi kalau misalnya hanya 2 ya boleh. Jadi Bapak Ibu di sini dituliskan yang ini dulu Bapak Ibu. Nih, yang tadi mana
Maaf. Nih. Ini mau mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pelajaran, memimpin pengembangan sekolah, atau memimpin manajemen sekolah. Ada 4. Misalnya hanya 1 ya nggak apa-apalah, 1 aja ini dulu, boleh. Tapi kalau lebih bagus, misalnya 2, 3, syukur-syukur 4-4-nya. Dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Nih di sini. Kemudian misalnya ini memimpin diri orang lain. Apa aktivitas yang dilakukan? Misalnya memimpin diri berarti Bapak Ibu harus ikut kan aktif di KKG, ikut di seri belajar Kemdikbud gitu kan. Itu. Nah, kapan waktu? Ini adalah estimasi. Kapan kira-kira? Terus apa sumber daya dukungan diperlukan? Bapak Ibu tuliskan di sini. Nanti diajukan ke pimpinan kita ya. Kemudian apa indikator keberhasilannya? Dikatakan berhasil. Misalnya gini, pada sub ini, sub untuk mengembangkan diri, misalnya dikatakan berhasil jika saya menjadi pengurus KKG gitu. Misalnya gitu. Atau jika saya menjadi pemateri di KKG. Bapak Ibu sampai di sini dulu, jangan banyak-banyak dulu, saya cerita ngomong nanti kelewatan. Silahkan, yang belum paham nanya. Oke. Saya bertanya Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau yang poin 4 Pak, Boleh. poin 4. Bentar ini ya. Tadi mana tadi? Ini nih. Oke. Memimpin manajemen sekolah. Oh ya, seperti apa tuh contohnya, Pak? Ya kan mewujudkan visi misi. Jadi biasanya gini Bu, yang keempat ini target yang tinggi ya Bu ya. Ini sebenarnya untuk wakil kepala sekolah. Kan Ibu ada di kurikulum sekarang kan? Ada di kurikulum SMA Cijeruk kan Bu. Nah itu bisa capai ini Bu, yang ini, yang D ini. Itu bisa nanti di bagian standar isi kurikulum, Ibu nanti apa? Misalnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu, untuk semua guru gitu. Jadi Bu nanti targetnya berarti ingin menularkan pembelajaran melalui workshop ya, pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru gitu Bu. Gitu Bu. Iya Pak. Ya. Tapi saya lagi, ini tidak harus 4-4-nya. Maksudnya kan kalau, maaf ini ya, misalnya Bu Fatimah, halo ada masih nyambi, atau Bu Fitri, bisa nggak sampai ke D ini? Belum sepertinya Pak. Nah nggak apa-apa, berarti yang A dulu ya, A sama B ya? Ya. Nah oke. Pak. Ya, berarti sama Bu Fatimah, tulis yang ini aja, mengembangkan diri orang lain sama memimpin pelajaran, dimasukkan ke sini nih. Nih, sini. Bisa ya? Bapak Bisa. Ibu? Siapa ya? Oke, sekarang kerja mandiri dulu deh. Sekitar berapa ya? Sambil istirahat lah, 15 menit lah. Ya, ngerjakan ini masing-masing. Di-download dulu yang udah ada diberikan di WA. Yo, silahkan. Nanti kita kembali lagi ke sini lagi ya. Oke, silahkan untuk kerja mandiri dulu. Siap, Pak, siap. Ya, sudah di-download semua? Sudah, Pak. Oke, saya lepas dulu share screen-nya. Nanti kita kembali lagi ke ini, ke yang format A1. Silahkan Pak Andika, Bu Ai, Bu Fatimah, Bu Aam, Bu Fitri, mengisi dulu. Bu Ai mau berapa target tuh? 4 apa? 3, 2, 1. Mau disesuaikan Pak dengan program yang akan saya laksanakan. Jadi itu masuknya ke yang mana nomor 1, 2, 3, 4. Kalau nomor 1 dan 2 udah pasti ya Pak ya? Ya. Jadi saya lihat apakah ada program saya yang sesuai dengan poin nomor 3 dan 4, nanti dilihat lagi. Ya, tulis saja Bu ya. Ya. Oke Bapak Ibu, silahkan bekerja, ngisi dulu, diskusi dulu masing-masing lah diskusinya. Nanti ditampilkan ya. Oke, siap.